Desa Gogodalem semula bernama Selomiring, merupakan hutan belantara yang jauh dari pemukiman penduduk. Dan datanglah seorang pengembara berketurunan negara Saudi Arabia yang bernama Raden Nitinegoro, yang sampai sekarang diyakini penduduk sebagai cikal bakal di Desa Gogodalem sampai akhir hayatnya dimakamkan di Makam Wali Sentono, Dusun Kauman, Desa Gogodalem. Desa Gogodalem memiliki 7 dusun. Dusun Gogodalem Barat, Dusun Gogodalem Timur, Dusun Kalipare, Dusun Kropoh, Dusun Kauman, Dusun Mengger, dan Dusun Pelataran. Desa Gogodalem memiliki fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa terdapat 7 masjid dan 16 musola, PAUD, TK, SD dan SMP, balai desa, lapangan sepak bola, lapangan voli, dan lapangan bulu tangkis. Potensi pariwisata Desa Gogodalem. Daya tarik wisata terdapat Makam Wali Raden Tumenggung Nitinegoro dan Wali Syekh Jamaluddin, Selomiring, Quran Blawang asli tulisan tangan dari Simbah Wali Jamaluddin, Sendang atau Kali Cangking, Masjid Peninggalan Wali Dewi Suni, dan pemandangan alam yang sejuk. UMKM yang ada di Desa Gogodalem: gula kacang, keripik degan, peyek, keripik pisang, kue basah dan kering, kerupuk, tempe basah, dan kribox atau keripik the box, produk unggulan Desa Gogodalem. Dalam segi kesenian budaya, terdapat rebana, pembacaan Al-Quran Blawong, peninggalan Simbah Wali Syekh Jamaluddin, dan kesenian Remblek. Mengajar Madrasah Diniyah dan MPA ini kita lakukan di Kropoh dan Kalipare. Di Dusun Kropoh dilaksanakan setiap hari selain hari Jumat, sedangkan di Dusun Kalipare dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis. Bimbel ceria ini kita laksanakan setiap hari kecuali malam Jumat bertepatan setelah sholat Isya, bertempat di posko kami, posko 114 di Dusun Kropoh. Setiap harinya kita membaca ayat suci Al-Quran 1 juz setelah melaksanakan ibadah sholat subuh. Untuk program unggulan, kami mengadakan gerakan bersih-bersih masjid. Di sini kita membersihkan 4 musola dan 1 masjid di Dusun Kropoh, 1 masjid di Dusun Kalipare, dan 1 masjid di Dusun Mengger.
Jumat berkah ini kami laksanakan 3 kali, yaitu di Masjid Mengger, di Masjid Kalipare, dan di Masjid Kropoh setelah ibadah sholat Jumat. Kami juga ikut serta dalam program unggulan SD Negeri 1 Bogor Dalem, yaitu mengaji yang dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Selasa dan hari Kamis. Kami juga selalu ikut serta dalam pengajian rutinan bapak-bapak dan ibu-ibu Dusun Mengger, Kalipare maupun Kropoh dalam rangka memperkenalkan program kerja kami. Sebagai jajaran masyarakat, perangkat desa RT 5 Kami juga ikut serta dalam kegiatan senam, yaitu ada senam aerobik yang diadakan oleh Ibu-Ibu Fatayat. Kemudian kita juga mengikuti 2 kali senam lansia yang diadakan di Dusun Kropoh dan Dusun Kalipare. Program unggulan kami yaitu pendampingan pembuatan NIB dan SPP IRT. Ya alhamdulillah kami sudah membantu menerbitkan 5 NIB dan 4 SPP IRT dan 1 perpanjangan SPP IRT. Kemudian kami juga mengadakan kelas kreatif, yaitu pembuatan tempat pensil di Dusun Mengger. Kami juga ikut serta dalam Pinpolio bersama dengan Posko 113, bekerja sama dengan Puskesmas dan Politekkes. Baik Bapak, sebelumnya mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya. Kami dari Tim KKN UIN Salatiga mau izin wawancara Bapak terkait usaha UMKM yang sedang Bapak izin untuk pertanyaan yang pertama Pak. Mungkin apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak dalam merintis usaha gulai kacang ini Pak? Sebelumnya mungkin bisa cerita sedikit ya. Saya usaha gulai kacang ini tidak serta-merta langsung buka usaha, tidak. Waktu itu saya ikut orang dulu, ikut orang selama kurang lebih 4-5 tahun nyalesi itu gulai kacang sampai luar kota, sampai Jakarta, sampai Denpasar, Bali, sampai Jawa Timur, Surabaya.
itu selama kurang lebih 4-5 tahun. Terus dari bapak yang saya ikuti itu namanya Ustadz Mukmin, menyarankan menyuruh saya buat sendiri. Beliau termasuk orang baik yang bisa ngasih saran kepada semua anak buahnya, bukan hanya saya. Saya sama teman-teman saya juga buka usaha sendiri atas saran beliau. Asal mulanya saya merintis gula kacang. Waktu itu saya merintis gula kacang ini tidak langsung jadi, pernah suatu ketika itu waktu pertama kali jalan bagus, alhamdulillah. Itu tarian ke toko-toko nggak ada retur sama sekali. Yang kedua, bikin belum sampai kita bawa ke toko sudah jamur, istilahnya sudah ada putih-putihnya itu. Waktu itu selama sampai 1 tahun. 1 tahun itu bingung, ini gulanya takarannya sama, airnya sama, kacangnya juga sama. Tapi waktu permulaan, waktu bikin pertama kali itu, tapi kenapa kok ada perubahan seperti ini? Terus kita bertahan selama 1 tahun, waktu itu nggak dirubah sama sekali. Lama-kelamaan bisa normal kembali. Terus di samping itu saya yang hanya lulusan pesantren, tidak mempunyai latar belakang pendidikan SDM yang mumpuni, tidak mempunyai lulusan SMA, tidak punya lulusan apalagi sarjana. Terus berpikir bagaimana supaya kita itu punya penghasilan yang cukup buat pendidikan anak-anak kita nanti, seperti itu yang melatar belakangi bikin usaha gula kacang. Berarti berawal dari ini ya Pak, Bapak ikut sama orang, Iya. terus kemudian disarankan untuk membuka usaha Buka sendiri. sendiri. Ya. Selanjutnya Kak, kira-kira keinginan atau membuka usaha itu dilatar belakangi dari benar-benar mungkin dari modalnya, atau itu gimana Pak mempersiapkannya? Modalnya waktu itu kita ikut arisan di tempat kerjanya yang dulu. Waktu itu di tempat yang kerja dulu itu ada arisan yang dibuka 1 minggu sekali. Nah, waktu kita yang giliran dapat arisan itu kita buat modal, terus untungnya tidak kita ambil, terus kita buat modal lagi, untungnya tidak diambil, kita buat modal lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Ini kan gula kacang ya Pak, berarti Bapak ini bertahun berapa Pak mulai? Berarti kan dulu kan ada pandemi COVID ya Pak, ini Iya. gimana Pak? Waktu pandemi COVID itu sempat Rasanya. agak seperti collab gitu ya. Kita sempat buka kolam lele tapi gagal selama pandemi itu. Terus alhamdulillah setelah pandemi selesai kita bangkit lagi sedikit demi sedikit bisa pulih lagi. Dan itu tetap gula kacang Iya, ya Pak, tetap gula mempertahankan kacang, gula iya. kacang. Kira-kira setelah kan ini mungkin awal-awal tuh merintis ya Pak. Iya. Nah itu Bapak tuh awalnya langsung dititipin ke toko-toko atau gimana Pak untuk usahanya? Biasanya kalau produksi seperti ini itu langsung kita titip-titipkan ke toko-toko. Nah, bulan berikutnya kita bawa lagi, ambil yang dulu, kita store yang sekarang. Kita titip dulu, terus ke hasilnya pembayarannya tempo 1 bulan. Kira-kira untuk karyawannya Bapak itu langsung ada beberapa karyawan atau hanya 1-2 yang baru awal merintis itu? Awal merintis dibantu Sudah ada karyawan atau sudah ada 1 orang, baru 1 waktu itu karyawannya. Untuk salesnya saya sendiri. Berarti sampai sekarang juga masih Bapak untuk salesnya, kayak yang menitipkan ke, kan sekarang kan udah apa ya Pak, udah kayak masuk ke wilayah-wilayah lain, kota-kota lain kan. Berarti ini sekarang masih Bapak sendiri atau ada yang membantu? Sekarang sudah ada sopir dan salesnya. Mungkin kalau saya ikut itu cuma buat hiburan saja. Kalau ingin ke sana terus saya ikut. Kalau Kira-kira pemasaran sudah ada sales sama sopir. kira-kira kan bagi setiap pengusaha nih Pak, Iya. pasti kan ada kayak keinginan langsung membuka usaha Pak. Iya. Dari Bapak sendiri, kenapa kok Bapak bisa mengembangkan kayak masuk ke kota-kota lain kan? Untuk motivasi Bapak apa Pak? Pertama, saya sekarang kan sudah anak-anak kan sudah besar-besar, pendidikannya sudah lumayan, ada yang
SMP mau SMA, ada yang SMA mau kuliah. Dan pikiran saya harus dari segi penghasilan harus tambah gitu loh, harus tambah. Nah dari situlah kita berpikir bagaimana caranya pemasaran kita itu lebih luas. Kalau bisa kita tambah tenaga, terus pemasarannya lebih ke daerah-daerah yang belum kita jamah, belum ada produk-produk seperti yang kita produksi itu, sehingga kita bisa memperoleh penghasilan, kita bisa mendapatkan omset yang lebih dari yang sekarang. Mungkin sama ini juga ya Pak, untuk kan kebanyakan pengusaha tuh menginginkan untuk memberdayakan masyarakat ya Pak gitu. Iya, kita bisa tambah tenaga lagi, bukan cuma hanya yang ada sekarang. Kemudian kira-kira dari pengembangan usaha tersebut Bapak ada rencana untuk kedepannya ingin lebih berkembang lagi, nopo mau mendirikan mungkin apa ya bisa dibilang cabang ngoten Pak? Ada itu nggak ada rencana ngoten Pak? Kalau rencana ada, kalau rencana kita mau buka pusat oleh-oleh ada, ya, cuma kesempatannya yang belum ada. Kita sudah coba cari dari teman-teman, kita cari informasi. Nanti kalau ada itu yang kalau Bawen Jogja itu nanti dibuka kan otomatis ada rest area. Di situ rest area itu kan mungkin ada yang disewakan gitu. Rencananya seperti itu. Tapi mudah-mudahan Caranya ya Pak. Akhirnya Pak, kira-kira dalam Bapak merintis usaha gula kacang ini ada kendala-kendala kan ya Pak, kayak seperti ditolak atau pernah ditolak untuk toko mungkin ngomong saja kan ini. untuk kendala di toko-toko, kendala di pasaran mungkin ada yang bagian toko yang menolak, mungkin kurang bagus packingnya, kurang bagus apa dari segi cetakannya, itu kan tidak dicetak satu yang ukuran sama, jadi sebisanya saja itu pakai cendok kita gitu. Kalau kita ingin itu mungkin suatu saat kita bikin cetakan dari bahan apa yang bisa mungkin satu wajan langsung kita tuang gitu aja terus kita press karena sudah jadi, mungkin seperti itu. Tapi kalau sekarang kan belum bisa, belum ada. Kendala-kendalanya di produksi. Kalau di toko-toko nggak begitu dipermasalahkan, nggak ada masalah. Itu kira-kira gula katanya itu kan cetakannya betul ya Pak? Ada cetakan khusus untuk kira-kira Ya itu biar ukurannya itu sama gitu kan. Mungkin berapa gram satu bijinya itu mungkin dibikin berapa gram kan bisa 10 gram apa berapa nih bisa. Kalau sekarang kan manual gitu. Yang penting dicendol gitu aja. Kira-kira kalau di pasaran mungkin yang lain ya Pak, kayak pulsa yang lain tuh ada kayak cetakannya itu nggak ada, belum berarti ada. semua manual nih Pak. Semua manual. Dan kira-kira kan di setiap usaha atau khususnya untuk menitipkan usaha kita ke toko itu kan ada ini ya Pak, kayak ada syarat-syaratnya harus terdaftar atau gitu, khususnya di PIRT sendiri Pak. Nah kira-kira yang melatar belakangi Bapak untuk harus didaftarkan ini gimana? Mungkin itu apa Pak? Pertama kita biasanya persyaratan dari toko yang lebih toko-toko modern ya. Jadi itu yang kita dari tokonya. Toko modern itu harus ada persyaratan, harus sudah PIRT, harus sudah punya izin usaha, harus sudah dikasih apa itu sertifikasi halal itu. Iya seperti itu biasanya. Kalau kemarin pas pertama kali kita mengajukan PRT mudah, tapi setelah mau perpanjangan itu agak ada kendala sedikit. Kan kita di programnya KKN kami ini kan ada untuk mendaftarkan sertifikat PIRT ya Pak. Dan kebetulan yang kami tangani ini ada empat yang mendaftarkan dan alhamdulillah sudah keluar PIRT-nya. Tapi setelah kami kan ada info kalau Pak Hikmat mau memperpanjang dan itu ternyata
datanya dari Pak Rohmat ini apa ya, mengalami kendala dari Dinkes kan. Kemarin kan sudah dilancarkan nih Pak. Dan itu katanya mau ditangani sama Dinkes ngatar. Itu kira-kira gimana ya, tanggapan dari Bapak gimana Pak? Iya, pertama kali saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman KKN UIN ya, yang sudah membantu mengajukan perpanjangan PIRT. Mudah-mudahan dengan usaha teman-teman dari UIN ini berhasil, sehingga kita bisa lanjut produksi dan menghadapi kendala dari masalah PIRT. Apalagi ini menghadapi bulan Ramadan itu biasanya sorot yang usaha ini meremo. Nanti takutnya itu kendala belum diterbitkannya PIRT yang baru, kita sudah mau pasarkan buat lebaran, nanti kan takutnya ada kendala seperti itu. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada teman kakak-kakak KKN dari UIN yang sudah berusaha membantu kita semua yang punya usaha UMKM. Mudah-mudahan jerih payah teman-teman dari UIN ini, KKN dari UIN ini mendapatkan balasan setimpal dari yang Maha Kuasa. Kira-kira untuk omsetnya per bulan dari usaha Bapak Gula Kacang ini berapa Pak kira-kira? Kalau pas hari-hari biasa mungkin satu bulannya itu omset sekitar 70 sampai 100 juta. 70 sampai 100 juta. Tapi kalau pas mau liburan lebaran apa pas mau liburan panjang itu mungkin sampai 100 sampai 150. Kalau lebaran ya Pak, nanti ya maksudnya omset yang tertinggi itu di waktu lebaran. Nah, waktu lebaran sama liburan ya. Tapi kira-kira kalau misal ada penarikan nggak sih Pak, misal lebaran udah habis ngoten ya? Ya. Itu kan otomatis bakalan ditarik lagi. Kira-kira Bapak mengalami ini nggak, kerugian nggak Pak kalau untuk penarikan carang lagi ya? Kita buka usaha itu mungkin kita sudah pikirkan resiko yang paling ringan ya. Kalau gula kacang ini kan cuma bahannya gula sama kacang. Ini resikonya sangat sedikit. Ketika kita ada retur, ada barang yang kita tarik, itu bisa kita olah lagi. Kita sama kalau bahan kopi seperti itu kan sekali kita pasarkan, kalau sudah ada BS sudah nggak bisa kita produksi lagi. Seperti itu. Baik Pak, untuk selanjutnya mungkin Bapak kita bisa Bapak minta motivasi untuk UMKM yang bisa mengembangkan usahanya ngaten Pak. Iya. Motivasinya kalau orang usaha itu jangan takut gagal. Ketika kita mengalami kegagalan itu bisa kita ulangi sampai kita temukan titik kelemahannya di mana, sehingga kita bisa merasakan keberhasilan. Kalau kita usaha seperti yang saya ceritakan tadi, belum berjalan 1 tahun kita sudah menemui kendala. Jamur itu putih itu sampai 1 tahun. Kalau waktu itu saya sudah berhenti, kita kapok, mungkin kita sudah tidak akan punya usaha lagi. Dan itu kita teruskan sampai kelemahannya itu di mana kita temukan, sehingga kita bisa memperbaiki produk-produk yang selanjutnya. Jadi ya walaupun kita menemui satu kendala, jangan pernah patah semangat nih Pak, harus tetap diusahakan. Iya.